Sejumlah partai politik terus bermanuver jelang pendaftaran Pilpres 2024 yang akan dimulai pada September mendatang. Termasuk yang kini sudah resmi membentuk koalisi adalah 3 partai, Golkar, P3, dan PAN, yang menyatakan diri sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. 3 partai itu begitu cepat membentuk poros meski hingga kini belum ada nama yang pasti akan maju dari kendaraan koalisi partai itu. Kini wacana koalisi besar antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Gerindra dan PKB disebut-sebut akan bergabung untuk membentuk koalisi besar bernama Koalisi Kebangsaan. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal anggapan menjadi nakoda koalisi jelang pemilu 2024. Jokowi menyebut koalisi terbentuk murni karena kesepakatan antar partai. Dia membantah anggapan adanya intervensi untuk membentuk koalisi. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Enggak. Meski dibantah tidak ada campur tangan dari Jokowi untuk koalisi, namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, mengakui gerak koalisi kebangsaan atas orkestra Presiden Jokowi. PAN menyebut juga akan mengajak sejumlah partai lainnya bergabung di koalisi kebangsaan. Saya sebut koalisi kebangsaan itu, ya, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu. Tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi, ya, itu. Kita bisa meletakkan dasar pondasi yang kokoh untuk melompat sekali lagi menjadi negara maju itu. Terkait wacana koalisi kebangsaan, sejumlah ketua umum parpol mengaku ada kecocokan. Bahkan terang-terangan, Prabowo mengaku masuk timnya Presiden Jokowi. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama, ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, ya, dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Karena Indonesia itu adalah negara besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono, kemudian juga Caimin. Itu kan. Sampai saat ini poros koalisi Pilpres 2024 yang resmi terbentuk adalah koalisi perubahan dari Nasdem, PKS, dan Demokrat yang mengusung Anies Baswedan. Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara PKB dan Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara PDI Perjuangan bisa mengusung calon presidennya meski tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, makin menarik memang pergerakan partai politik menjelang Pilpres, terutama untuk tahun 2024. Presiden Jokowi sudah membantah adanya campur tangan dirinya kepada parpol untuk membentuk koalisi besar. Meski sempat diakui dalam paket yang tadi kami hadirkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan wacana koalisi besar partai politik ini atas komando Presiden Jokowi. Nah, benarkah ada intervensi atau campur tangan Presiden Jokowi? Bagaimana dalam kacamata etika politik seorang presiden mengarahkan atau merorkestrasi partai-partai politik? Nah, kami akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bakhtar, juga analis komunikasi politik, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun, Mas Edi, Mas Renanda. Pagi. Ya. Pagi. Saya sampaikan dulu ke pemirsa Kompas TV, mudah-mudahan suaranya, gambarnya terlihat dengan baik pada pagi hari ini. Saya mau ke Mas Edi dulu, biar Mas Edi apa kabar? Udah lama kita nggak ngobrol nih. Alhamdulillah sehat Mas Bayu. Ya, sebenarnya semua nih Mas Gun-Gun juga dan Mas Renanda juga ya, udah lama kita karena pandemi nggak pernah ketemu, tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita ngobrol lagi. Nah,
Jadi yang benar kata Pak Zulkifli apa kata Pak Jokowi nih? Orkestrasinya kalau kata Pak Zul dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang enggak katanya. Cuma ketua umum partai politik suka bilang gitu. Mas Edi, gimana yang benar? Ya, dalam konteks ini saya kira dua-duanya benar. Gitu. Bahwa Pak Jokowi memang mengatakan bahwa ini bukan dilakukan oleh Presiden, ini adalah hak dan kedaulatan dari para ketua umum parpol. Dalam hal ini saya kira itu sangat benar. Ya. Ditambah lagi memang di dalam partai politik kita mengenal ada namanya decisional autonomy. Jadi kita melakukan sebuah keputusan berdasarkan ya otonomi daripada masing-masing partai politik. Yang disampaikan oleh Pak Zul dalam kesempatan pertemuan di kediaman Pak Prabowo itu lebih dalam konteks sebuah analogi. Analogi bahwa segala sesuatunya itu diorkestrasi atau di bawah komando itu analogi. Oke. Jadi jangan ditafsirkan secara harfiah. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin meluruskan supaya jangan ditafsirkan secara harfiah. Karena Pak Jokowi itu sebagai presiden adalah pembina politik untuk seluruh partai yang ada di Indonesia. Nah, jadi beliau tidak boleh berpihak apalagi mengarahkan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud oleh Pak Zul itu ya lebih kepada fungsi dan peran presiden sebagai pembina politik. Ini sama saja kalau kita dengar atau kita baca misalnya duel maut antara Liverpool dengan Arsenal. Itu kan bukan berarti satu keluar pakai pedang, satu lagi bawa keris gitu kan, enggak. Tetapi kan sebuah pertandingan yang seru gitu kurang lebih. Ya. Nah ini lebih merupakan sebuah analogi daripada suatu pernyataan yang bisa dibaca secara harfiah. Saya kira itu perlu diluruskan dalam hal ini. Begitu. Oke, Mas Edi, diterima. Kita mengerti nih penjelasannya bahwa segala sesuatunya itu memang ada pembina politiknya dalam hal ini Presiden Jokowi. Mas Renanda, Anda melihat hal yang sama seperti itu sebetulnya? Sekalian pertanyaan saya, akan bergabung juga atau sama koalisi perubahan nih kok belum ada juga nih gerakan-gerakan yang firm gitu? Menurut saya, tapi mungkin saya salah. Mas Renanda. Baik. Saya percaya sebenarnya Pak Zulkifli Hasan itu pasti menyampaikan informasi apa adanya ya. Ya tidak mungkin lah kalau Pak Zul kan kemudian merekayasa atau menambah-nambahan melebih-lebihkan ya informasi bahwa memang ada koordinasi dengan Pak Jokowi lah terkait pertemuan wacana koalisi besar kemarin begitu ya. Dan kalau Pak Jokowi kemudian membantah ya setelah itu saya rasa juga ya kita semua bisa paham juga. Tentu beliau juga sebagai presiden harus berhati-hati ya dalam kemudian membangun opini nanti ya. Tapi kan kita juga paham ya bahwa ya kadang-kadang apa yang disampaikan Pak Jokowi di depan itu kan ya belum tentu juga di belakangnya seperti itu berjalan ya. Kita sudah banyak melihat lah beberapa cerita ya, mana ternyata memang misalnya katakanlah dulu Pak Jokowi juga menyampaikan tidak akan maju sebagai presiden di 2012 ya waktu itu sebagai gubernur, tapi kan maju juga. Kemudian juga menyampaikan bahwa tidak akan menggunakan APBN untuk kereta cepat Jakarta Bandung kan juga. Jadi banyak hal lah. Tapi kami melihat begini, tidak ada masalah sebenarnya untuk teman-teman tentu punya hak penuh ya kita hormati untuk bisa membangun sebuah koalisi, baik itu koalisi mau kecil mau besar gitu, tentu tidak ada masalah. Ini kan masalah kontestasi pemilu ini punya hak semua untuk yang sama ya, untuk sama-sama membangun koalisi. Dan saya rasa mungkin kalau koalisi perubahan ini dari kami Demokrat, Nasdem dan PKS kan boleh dibilang yang paling progres sebenarnya ya, paling depan ini ya dalam membuat sebuah koalisi yang lebih jelas begitu. Karena kita sudah memenuhi threshold ya 20%, kita 28%, kemudian juga kita sudah bertiga partai sudah mendatangi fakta perjanjian ya kesepakatan bahwa kita akan mengusung capres kita yaitu Saudara Anies Baswedan. Di mana saya rasa ini yang belum dilakukan oleh teman-teman di koalisi yang lain. Belum ada capresnya, belum ada cawapresnya, dan saya rasa mungkin kita akan menunggulah dari teman-teman seperti apa koalisi besar ini, apakah benar bisa
terwujud atau tidak ya, tapi yang jelas memang kita lihat kan ini baru ngumpul-ngumpul lah kalau kata teman-teman ketum-ketum partai itu di sana. Gitu. Oke. Itu. Tapi yang jelas sekali lagi kami apresiasi, kami hormati itu hak politik masing-masing partai politik begitu. Dan tentu saja kami juga berharap tentu secara etika Pak Jokowi sebagai presiden juga tahu batas mana kira-kira yang memang masih bisa dilakukan oleh presiden dalam menghadapi pemilu yang seharusnya beliau nanti tentu harus berada jarak yang sama, memiliki jarak yang sama, kemudian juga memiliki komitmen untuk membuat pemilu kita lebih bisa berjalan dengan fair, jujur, dan adil. Ya, oke. Jadi partai politik lain di koalisi yang lain menganggap ya ini hal yang wajar saja. Cuma Pak Jokowinya jaga jarak begitu. Mas Gun, dari sisi etika politik, jelaskan kepada kita sebetulnya apapun istilah Pak Jokowi sebagai presiden saat ini atau bagaimana ceritanya Ketua Umum Partai Politik mengatakan ada peran dari presiden begitu, itu bagaimana sebenarnya seharusnya dan kemudian supaya tidak melanggar undang-undang kita dan lain-lain. Mas Gun. Oke, saya pikir begini Mas Bayu ya, pada sosok Pak Jokowi ini kan melekat dua identitas ya. Pertama, identitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memang harus berdiri di atas semua kelompok yang bertarung ya di 2024. Ya. Kemudian identitas kedua adalah sebagai politisi yang tentu punya kepentingan dengan ragam skema-skema pemenangan 2024. Tentu juga ini untuk menjamin keberlanjutan ragam program, gagasan, pemikiran yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode ini. Nah, itu memang tidak mudah ya untuk kemudian mengayuh di antara dua kepentingan tersebut. Yang penting menurut saya dua hal, Mas Bayu. Pertama, tidak melanggar aturan main yang disebutkan regulasi, gitu ya. Contoh misalnya tidak boleh menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, termasuk instrumen-instrumen negara ya untuk mengoptimalisasi kepentingan ya dengan cara diskriminatif pada seluruh kontestan. Itu yang pertama, itu jelas bukan hanya etika, itu jangan sampai kemudian terjebak pada yang disebutkan abuse of power gitu. Kemudian yang kedua tentu bicara etika. Kalau etika soal patut dan tidak patut ini kan akan polisemik ya, akan multi makna. Tetapi dalam konteks bisa peran dan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu melekat ya hal-hal yang patut dijaga ya, dan itu kemudian penting sekali untuk menjadi bukan hanya semata-mata role model tapi sebenarnya lebih substantif lagi bagaimana penghormatan atas jabatan. Jadi bagi saya sih ketika misalnya Pak Jokowi sekarang misalnya banyak melakukan komunikasi politik memang harus penuh kehati-hatian ya. Dan kehati-hatian itu bukan hanya retoris, tapi juga tindakan simbolik ya. Karena kan tindakan simbolik itu juga akan diinterpretasi dan akan kemudian dimaknai ya, maksud saya oleh banyak pihak termasuk warga masyarakat. Soal kemudian ya pasti kan Pak Jokowi juga ingin memainkan peran strategis di 2024. Misalnya salah satunya adalah menjadi solidarity maker ya. Dari sekian banyak kepentingan beragam dari partai-partai, terutama prakondisi dari partai yang kemudian sekarang berada dalam line up kabinet Pak Jokowi ya. Sebagian besar diantaranya kan tentu ingin dioptimalisasi untuk kemudian menjaga keberlanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga wajar saja kemudian kalau melakukan komunikasi politik ya, misalnya dengan bisa partai Mas Edi begitu ya, atau partainya Pak Erlangga untuk kemudian mencoba menginisiasi satu ikhtiar politik ke masa depan. Ini namanya mitigasi kan, karena kan Pak Jokowi bukan PAN, Pak Jokowi bukan Golkar, tapi beliau tentu akan memitigasi langkah strategis ke masa depan begitu dengan cara mengonsolidasikan kuasa politik dari partai-partai yang punya kekuatan real di DPR. Ya, Mas Gun, kalau menurut Mas Gun, kalau jadi koalisi besar itu akan menyertakan PDI Perjuangan atau tidak, melihat langkah-langkah yang ada sampai sejauh ini? Hari ini Harian Kompas halaman 2 Politik dan Hukum mengatakan ada rencana Sekjen Gerindra akan bertemu dengan PDI Perjuangan juga begitu. Ke arah mana sebetulnya
partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ingin mengarahkan ini. Karena begini, bisa jadi kalau ini jadi PDI Perjuangan, jadi ada tekanan kan buat PDI Perjuangan kalau tidak bergabung gitu. Sedemikian rupa, karena cukup besar juga ini, cukup kuat juga koalisi ini kalau betul-betul bisa menjadi solid. Mas Gun? Iya, ini akan sangat bergantung pada intensitas konsolidasi politik ya dari koalisi besar yang ingin dibangun. Apakah kemudian nanti punya irisan kesepahaman dan kesepakatan dengan PDI Perjuangan. Jadi ini bukan hanya soal sepaham, tapi juga soal sepakat ya dengan macam-macam. Misalnya variabel yang sulit biasanya itu bicara soal tentu paket nama ya, capres-cawapres. Belum lagi bicara tentu skema-skema power sharing. Kemudian juga bicara soal cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan. Jadi semua variabelnya banyak. Ya. Tapi Mas Gun sedikit saja. Mas Gun sedikit saya potong. Pak Jokowi kalau ya ada sedikit move komunikasi politik untuk kemudian testing the water untuk membuat koalisi besar ini begitu, atas persetujuan PDI Perjuangan nggak menurut Mas Gun? Belum tentu, Mas. Ya, menurut saya belum tentu. Bisa jadi ini bagaimanapun kan 2024 itu sosok Pak Jokowi bukan hanya semata-mata kingmaker, menurut saya dia bisa kemudian mengartikulasikan dirinya sebagai kingmaker. Nah, tetapi kalau tidak hati-hati justru bisa juga punya potensi untuk punya relasi antagonistis sebenarnya dengan kekuatan utama ya. Contohnya misalnya PDI Perjuangan, makanya tentu ini yang akan dimitigasi juga oleh Pak Jokowi. Misalnya bagaimana pengonsolidasian 280 kursi antara KIB dengan Kebangkitan Indonesia Raya kalau kemudian menjadi kekuatan koalisi besar, apakah kemudian nanti mulus membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dengan 128 kursi, sehingga saya bayangin kalau itu kemudian mewujud menjadi koalisi besar dengan 409 kursi, itu menjadi koalisi jumbo ya, koalisi yang besar sekali ya, dan tinggal meninggalkan 3 partai, Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Ya, ini tentu akan menjadi bahan menarik ya untuk konstelasi 2024 jika dengan catatan PDI Perjuangan akhirnya kemudian juga merapat. Ini bergantung juga menurut saya pada intensitas komunikasi Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Mas Edi, boleh tahu sebenarnya PAN dan kawan-kawan nih, udah nambah kawan-kawannya banyak, nyebrang sampai ke Gerindra PKB, kepinginnya PDI Perjuangan gabung juga atau enggak? Kan boleh kan dibocorin sedikit? Iya, baik. Kita tentu terbuka untuk semua partai untuk bergabung, tentu. Ini kami sudah sikap ini, kami sudah tunjukkan di dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kita terbuka untuk menyambut siapapun. Dan kita akan gelar karpet biru untuk siapapun yang ingin bergabung. Dalam hal ini, warnanya biru nih ya, catat nih Mas Renanda, karpetnya biru kata PAN. Sama-sama biru. Karena Pak Zul kan mengatakan bahwa PAN siap menjadi motor penggerak untuk merajut koalisi kebangsaan, dan saya tegaskan di sini bahwa istilah yang digunakan adalah koalisi kebangsaan, bukan koalisi besar. Kalau koalisi besar itu mungkin pada ukuran ya, ada aspek kuantitatifnya di sini. Sementara kita ingin tegaskan substansinya adalah aspek kebangsaannya. Ada nasionalisnya, ada religiusnya juga ada Islam moderat, ada nasional gitu. Jadi mencakup semua elemen bangsa di dalamnya. Jadi menurut kami sangat terbuka, dan sebelum kami bertemu dengan Pak Prabowo sehari dan 2 hari sebelumnya sudah ada partai lain, Perindo, ada PBB juga menemui beliau. Jadi saya kira ini akan cikal bakal sebuah kerjasama yang besar dengan konsep kebangsaan yang luas di dalamnya. Jadi saya boleh bilang bahwa koalisi kebangsaan ini bakal jadi, pasti akan terbentuk, Mas Edi. Namanya ini juga politik ya, Mas Bayu. Politik adalah seni dari segala kemungkinan. Kita tentu berikhtiar agar koalisi ini tentu akan terjalin, dan mudah-mudahan bisa terjalin dengan cepat. Karena apa? Karena koalisi ini nanti akan segera mengumumkan siapa yang akan kita usung di Pilpres 2024. Agar apa? Agar masyarakat sudah bisa tersosialisasikan
siapa sosok yang akan ada. Dan akan diumumkan ya idealnya bagaimana kami di KIB juga sudah melakukan strategi yang diumumkan sekaligus capres dan cawapres. Sehingga tidak terkesan capres sudah ada, nanti cawapresnya kita masih cari-cari. Gitu. Masih belum menemukan pasangannya, sehingga pada saat akhirnya nanti saat yang tepat kita umumkan dua pasangan tersebut secara lengkap. Baik. Kalau begitu nanti saya minta tanggapan dari Mas Renanda, kalau koalisi kebangsaan ini terjadi, termasuk ada PDI Perjuangan sebagai sebuah kemungkinan, bagaimana nih koalisi perubahan di mana di dalamnya ada Partai Demokrat. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda Mas Renanda berikan tanggapan. Tetap bersama kami.